Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Ilmu Komunikasi A1 angkatan 2021 akan memaparkan materi mengenai teori komunikasi dengan fokus pembahasan pesan. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari Sri Mulyani, Fahri Faturrahmanawan, Andika Erik, Aisyah Miftah Nurul Huda, dan saya sendiri Agnes Aprilia. Yang pertama ada tradisi semiotik. Semiotik telah menjadi hal penting yang membantu kita dalam memahami apa yang terjadi dalam pesan, bagian-bagiannya, dan bagaimana semua bagian itu disusun. Dalam teori ini, kita dapat memahami bagaimana cara menyampaikan pesan supaya bermakna. Teori ini kurang memperhatikan karakteristik dari pelaku komunikasi, tetapi lebih mementingkan kata-kata serta gerak tubuh. Dalam tradisi semiotik terdapat teori simbol. Susan Langer memikirkan simbolisme yang menjadi inti pemikiran filosofi karena simbolisme mendasari pengetahuan dan pemahaman semua manusia. Menurut Langer, semua binatang yang hidup didominasi oleh perasaan. Tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, simbol, dan bahasa. Binatang merespon tanda, tetapi manusia menggunakan lebih dari sekedar tanda sederhana dengan mempergunakan simbol. Simbol merupakan inti dari kehidupan manusia, dan proses simbolisasi penting juga untuk manusia seperti makan dan tidur. Sebuah simbol atau kumpulan simbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola, dan bentuk. Menurut Langer, konsep adalah makna yang disepakati bersama-sama di antara pelaku komunikasi. Langer memandang sebuah makna sebagai sebuah hubungan kompleks di antara simbol, objek, dan manusia yang melibatkan denotasi atau makna bersama dan konotasi atau makna pribadi. Contoh dari teori simbol yang disampaikan oleh Susan Langer yaitu dari sistem perlambangan, yaitu simbol-simbol yang ada pada ritual bulan purnama dan ritual tilem pada masyarakat suku Bali, yang mana pada intinya adalah sebuah rasa ucapan syukur masyarakat suku Bali sekaligus sebagai sarana untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa atau sebagai bentuk manifestasi Tuhan dalam ajaran umat Hindu. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aisyah. B. Tradisi sosiokultural. Tradisi ini menjauhkan kita dari perbedaan individu dan pengolahan kesadaran terhadap hubungan sosial, kelompok, dan makna yang dihasilkan melalui interaksi. Yang pertama ada teori aksi berbicara. Poin pertama ada aksi terungkap, menyebutkan kata-kata dalam kalimat dengan sederhana. Yang poin kedua ada aksi usulan, mengatakan yang diyakini kebenarannya maupun mencoba untuk meyakini orang lain untuk mempercayainya. Poin ketiga ada aksi berkehendak. Hal yang paling penting dalam perspektif dalam aksi berbicara yaitu memenuhi sebuah niat. Poin terakhir ada aksi memengaruhi, memiliki tujuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Di sini juga ada perbedaan aksi berkehendak dengan aksi memengaruhi. Yang pertama ada aksi berkehendak adalah sebuah tindakan yang menjadi perhatian utama pembicara, yaitu pendengar memahami maksud yang disampaikan atau membuat janji, sebuah undangan, atau sebuah permintaan. Dan ada aksi mempengaruhi adalah sebuah tindakan yang komunikator harapkan komunikan tidak hanya mengerti dengan maksud yang disampaikan, tetapi juga dapat melakukannya. Ada dua jenis aturan yang sangat penting, yaitu pokok. Permainan sudah diciptakan atau ditentukan dengan aturannya. Dalam aksi berbicara, aturan pokok memberitahu Anda apa yang harus ditafsirkan seperti sebuah janji yang berlawanan dengan sebuah permintaan atau sebuah perintah. Janji melibatkan 5 aturan dasar, yaitu yang pertama ada hanya menyertakan sebuah kalimat yang menunjukkan pembicara akan melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada ungkapan hanya dinilai sebagai sebuah janji jika pendengar lebih suka pembicara melakukan tindakan tersebut daripada hanya berbicara. Yang ketiga ada sebuah pernyataan adalah sebuah janji hanya jika dilakukan di luar rangkaian peristiwa normal. Dan yang keempat ada pembicara harus cenderung akan melakukan tindakan. Dan yang terakhir ada orang itu menegaskan sebuah rangkaian keadaan yang cukup untuk aksi berbicara supaya dinilai sebuah janji. Serlim menguraikan 5 jenis aksi berkehendak diantaranya 1. Penegasan, 2. Arahan, 3. Ketertarikan, 4. Pernyataan, dan yang kelima ada deklarasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Erik.
Beberapa aksi berkehendak harus mengikuti sejumlah aturan pokok dalam rangka untuk menganggapnya sebagai sebuah aksi berkehendak. Aturan-aturan pokok tersebut diantaranya, pertama, aturan isi proposisi, beberapa kondisi dari objek yang dituju, aturan pendahuluan, melibatkan asumsi perkiraan dari pembicara dan pendengar yang penting untuk tindakan yang akan terjadi. Ketiga, aturan kesungguhan, pembicara perlu untuk bersungguh-sungguh pada apa yang ia katakan. Keempat, aturan esensial. Tindakan yang diambil oleh pendengar dan pembicara untuk mewakili apa yang terlihat. Jadi benar-benar ada dengan kata lain janji sebuah kontrak kewajiban antara pembicara dan pendengar. B. Regulatif. Memberikan petunjuk untuk beraksi dalam permainan. Perilaku telah diketahui dan ada sebelum digunakan dalam tindakan serta mereka memberitahukan bagaimana menggunakan kemampuan berbicara untuk mencapai sebuah maksud tertentu. Next. Contohnya, Feby mengatakan aku mau ke kantin ketika istirahat. Satu kalimat pesan yang Feby ucapkan adalah aksi terungkap Utterance Act. Kedua, Feby menggunakan suatu pernyataan mengenai apa yang dikerjakannya, yaitu mau ke kantin ketika istirahat atau disebut dengan sebuah aksi susulan. Proportional Edge. Ketiga, pesan Feby merupakan tindakan aksi berkehendak. Illusionary Edge. Karena pesan itu menghasilkan interpretasi sebagai suatu permintaan, yaitu meminta saya menemani dirinya ke kantin. Keempat, Feby sedang mencoba meminta saya untuk melakukan sesuatu. Jika saya menerima permintaan tersebut, maka dia telah berhasil melakukan aksi memengaruhi perlocutionary edge. Kedua, teori identifikasi Kenneth Burke. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nengsti. Psikologis. Teori-teori dari tradisi sosial psikologis berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi mengatur pesan. Teori-teori ini memandang pilihan individu dan strategi untuk meraih tujuan dari sebuah pesan. Perolehan pemenuhan. Meraih pemenuhan dari orang lain adalah salah satu dari tujuan komunikasi. Pesan perolehan pemenuhan berada di antara area yang paling dicari dalam bidang komunikasi. Marwell dan Smith menggunakan sebuah metode penukaran teori sebagai dasar untuk model perolehan pemenuhan mereka. Metode pertukaran yang sering digunakan dalam teori sosial menyisakan kesimpulan bahwa manusia bertindak untuk meraih sesuatu dari orang lain sebagai penukaran untuk suatu hal lain. Model ini berorientasi pada kekuasaan. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Jesse Delia dan koleganya. Teori tersebut mengatakan bahwa individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikiran. Kerumitan kognitif memainkan sebuah peran yang penting dalam komunikasi. Konsep ini merupakan sebuah aliran utama dari konstruktivisme. Orang-orang yang pintar secara kognitif dapat membuat lebih banyak perbedaan daripada orang-orang yang sederhana secara kognitif. Delia dan koleganya menunjukkan bahwa pesan-pesan berbeda menurut kerumitannya. Diferensiasi kognitif juga mempengaruhi seberapa rumit sebuah pesan. Pesan persuasif yang sangat sederhana hanya menyampaikan tujuan sendiri dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Sedangkan pesan persuasif yang lebih adaptif dan kompleks untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang lain. Contohnya, ketika seseorang terkena musibah seperti kehilangan barang berharganya, kita bisa memberikan pesan yang menenangkan dan meredakan tekanan emosionalnya dan dengan cara menanyakan kronologinya terlebih dahulu dan akan membantu mencari barang tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Ya, D. Tradisi fenomenologis. Dual Stanley Fish. Stanley Fish memiliki ketertarikan kuat dalam sastra serta sebagian besar karyawan berpusat pada penafsiran dan pertanyaan pada letak mana. Baginya makna terletak dalam pembaca yang merujuk pada karya Fish yang paling berhubungan. Teori respon pembaca. Pertanyaan yang telah bukanlah apa yang dimaksud oleh sebuah naskah, tetapi apa yang dilakukan oleh sebuah naskah.
Jelaskan. Naskah merangsang pembaca yang aktif, tetapi pembaca sendiri bukanlah naskahnya yang memberikan maknanya. Peace menyebutkan pemaknaan bukanlah masalah sebuah individu, tetapi pemaknaan terletak dalam komunitas interpretif pembaca. Tidak ada pembaca yang benar atau objektif dari sebuah naskah. Masalahnya benar-benar bergantung pada penafsiran lawan bicara. Richorer dan Fish sangat setuju bahwa penulisan naskah bukanlah sumber makna. Richorer dan Fish menggunakan lingkaran hermeneutika bagi Fish. Pembaca selalu memproyeksikan pemaknaan mereka ke dalam fitur-fitur naskah dan hanya muncul dengan pemaknaan mereka sendiri pada akhirnya. Next. Contoh, adanya sastra Amerika abad ke-19, Moby Dick, yang ketika kita membaca mungkin kita akan menghabiskan waktu yang lama untuk mencoba mencari tahu makna sebenarnya dari naskah tersebut. Dan kita akan menggunakan hermeneutika untuk melakukannya. Fish mengatakan bahwa Moby Dick sebagai sebuah naskah tidak memiliki makna, tapi pembaca akan menganggapnya memiliki banyak makna. Next. Kesimpulan. Teori-teori dari bab ini, jika disatukan, bukan hanya dapat membantu kita memahami bagian-bagian komponen pesan, tetapi juga dapat memperluas pandangan kita terhadap komunikasi. Pada saat yang bersamaan, kita dapat melihat banyak dimensi, kerumitannya, dan kekuatan komunikasi yang tercermin pada pesan. Kita mengerti bahwa pesan-pesan yang kita bangun lebih dari sekedar penyampaian informasi, mereka memberitahu orang lain tentang diri kita, masa lalu kita, kebudayaan kita, dan harapan kita di masa depan. Selain itu, terdapat poin-poin penting dalam penelitian pesan, yaitu 1. Menggunakan simbol sangat penting bagi kehidupan manusia. 2. Makna sebuah pesan bergantung pada fitur-fitur yang mendasari dan proses penafsiran. 3. Kita berkomunikasi dengan kode-kode pesan yang kompleks. 4. Produksi pesan kemungkinan dengan adanya proses mikrokognitif dan makronognitif. Dan yang kelima, pesan-pesan diciptakan untuk memenuhi tujuan dan dirancang untuk mencapai beberapa tingkat pemaknaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan. Terima kasih.